Hai Sobat Alkes, gimana kabarnya hari ini? Senang banget hari ini balik lagi di Alat Kesehatan ID yang bakal ngebahas tentang Minorset untuk anak-anak yang mau kuliah kedokteran atau lagi di awal kuliah kedokteran. Nah, sebelum kita cerita-cerita tentang Minorset ini barengan sama Dokter Intan. Halo. Hai. Dan kita akan banyak bahas tentang Minorset ini secara detail. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram Alat Kesehatan ID_official. Sahabat Alkes, seneng banget hari ini saya sama Dokter Intan. Hai, salam kenal. Hai. Jadi kita akan ngebahas tentang kayak Minorset ya. Betul. Nah, Minorset ini sebenarnya biasanya kita pakai waktu saat apa nih Dokter Intan? Biasanya Minorset ini itu adalah alat-alat dasar untuk kebedahan yang minor atau yang kecil, misalnya di praktek pribadi atau misalnya di IGD untuk tindakan kasus-kasus kegawat daruratan kayak luka terbuka, seperti itu yang sederhana. Kemudian juga bisa digunakan untuk sunatan sih biasanya gitu? paling sering. Jadi kalau misalnya untuk hitan atau sunat itu juga sebenarnya pakai Minorset ini ya, alatnya nggak terlalu banyak. Jadi Minorset ini biasanya dipakai untuk trauma-trauma gitu, sahabat Alkes. Trauma tuh bisa dalam artian kayak gini nih, misalnya kita punya adik-adik yang masih lincah-lincahnya, main-main, main layangan, terus jatuh. Nah, itu nanti kita bisa pakai Minorset ini ya, untuk menjahit, untuk bersihin lukanya, kayak gitu. Oke, jadi emang Minorset ini biasanya adalah basic yang selalu kepakai, khususnya di GD ya. Iya, betul. Dan kalau di praklinik kita pakai nggak? Kalau di preklinik sih kebanyakan dipakainya buat latihan waktu skill lab atau waktu ujiannya waktu SC, hacking seperti itu. Jadi dipakai untuk latihan juga. Kalau misalnya untuk koas kita pakai juga nggak? Kalau koas kan kita banyak main di IGD ya, Iya. banyak bertindak di situ, jadi pasti dipakai. Pasti dipakai ya. Ini akan sering terlihat lah ya. Pasti, ini adalah hal yang wajib dipunya sama dokter umum nih. Wah, oke. Nah, kenapa harus dipunya? Nah, kita coba akan detailin satu-satu sahabat Alkes, biar sahabat Alkes juga punya gambaran nih. Oh, ini buat ini buat itu gitu. Jadi nanti ketika udah mau praktikum, mau koas atau bahkan udah praktek ngerti. Oh, ini nih yang aku butuhkan gitu. Oke, kita coba satu-satu ya. Jadi seperti yang sahabat Alkes lihat, nah kita tuh udah ada beberapa detail. Sebenarnya mungkin ada lagi, tapi nanti kita taruh di thumbnail aja ya sahabat Alkes, karena yang paling sering itu basically adalah ini. Nah, kita coba dari sisi sini dulu kali ya Dokter Intan. Kita punya apa nih? Ini ada apa? Itu namanya surgical blade. Atau bisturi juga bisa. Terus ini ada? Itu ada benang. Yang itu ada jarum. Terus ini? Itu untuk ganggangnya bisturi atau scalpel yang tadi. Scalpel, betul. Terus ini? Itu pinset chirurgis. Yang sebelahnya pinset anatomis. Nah, yang sebelah sini ada gunting diseksi. Yang ini gunting benang. Yang ini needle holder. Dan yang terakhir ada klem. Nah, tuh nanti kita coba akan bahas satu persatu lebih detail ya sahabat Alkes. Jadi ikutin terus video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan ke sini dulu deh ya. Ini sebenarnya adalah satu set ya sahabat Alkes. Jadi kalau sahabat Alkes bisa lihat, nah ini di sini. Nah, ini apa nih Dokter Intan? Dokter Intan boleh pegang yang ini, aku bantu pegang yang ini. Yang ini namanya ganggang scalpel atau ganggang bisturi. Ini itu tempatnya dari surgical blade ini. Betul. Dia ada banyak ya ininya, ukurannya. Yang aku punya sekarang ini yang ukuran 3 nih. Yes. Nah,
Sama juga dengan apa namanya blade-nya. Blade ini juga punya beberapa ukuran ya. Betul. Ada Tapi yang 11, 15, 20 seperti itu. Yang sekarang lagi ada nih, ini yang ukuran 15. Benar, 15 ini adalah kalau kita bilang tuh ukuran best seller gitu ya. Betul sekali, yang paling umum banget lah dipakai. Paling umum banget. Nah, biasanya kita pakai alat ini untuk apa? Ini untuk memotong jaringan. Misalnya dirasa terutama untuk hitam sih. Oke. Ya, jadi di siletnya atau dibukanya pakai scalpel ini. Nah, seperti itu. jadi untuk membedah, untuk membuka pertama kali tuh dengan scalpel ini ya, untuk kasih jalan. Jadi sebenarnya ini tuh cara pakainya dipasang gitu ya? Iya, Beneran. dipasang. Cuman kita tidak peragakan di sini sahabat Alkes, karena kita lagi nggak steril. Betul. Ya, jadi kalau mau pasang ini memang harus sudah dalam kondisi steril semuanya, udah cuci tangan, udah pakai scrub, pakai masker, APD dan lain-lain gitu ya. Apalagi ini benda-benda tajam. Oke, berikut nih kita punya apa nih? Ini benang sih. Benangnya kecil sekali ya. Betul. Oke. Ini bisa dilihat ini super duper tipis sih. Iya. Beda sama benang jahit ya Dokter Intan? Benang jahit baju. Iya. Beda banget. Beda banget. Nah, Iya. kalau ini memang aman untuk ada di jaringan tubuh, di mulut juga kita pakai ya kan. Ini biasanya untuk Biasanya sih untuk jahit kulit ya, karena ini yang non absorbable. Yes. Oke, yang tidak diserap sama kulit. Jadi biasanya dipakai untuk luka di luar. bener. Kalau yang bisa diserap sama kulit atau disebut absorbable itu biasanya tuh di dalam. Jadi misalnya nih biasanya tindakan di dalam ruangan operasi, Oke. kayak misalnya seksio cesaria Yes. atau operasi SC untuk orang hamil biasanya pakai itu untuk bagian dalam, terus jahit kulitnya pakai yang saya punya ini. Oh, oke. Jadi memang ada perbedaan ya antara yang di bawah kulit sama yang di atas kulit lah ibaratnya gitu. Internal dan eksternalnya gitu sahabat Alkes. Kenapa? Karena mungkin kalau organ-organ yang lebih tipis di dalam tuh kan nggak lucu dong dibuka lagi, diambil jahitannya terus tutup lagi gitu. Jadi memang kalau yang di dalam kulit atau absorbable itu dia udah pasti akan ikut sama jaringannya ya. Biasanya dia akan diserap sama kulit. Kalau yang ini berarti kita harus lepas jahitan ya dok dalam Betul. beberapa hari biasanya. Biasanya dievaluasi sih 3 hari, kemudian seminggu. Yes. Dilihat apakah lukanya udah nutup atau sudah kering. Kalau misalnya dirasa sudah menutup, kita bisa cabut benangnya itu. Oke, kita bisa tarik Gitu, ya. Betul. Nah jadi jangan khawatir, nggak ada rasanya kok sahabat Alkes diambil jahitannya beneran deh, paling ya agak geli-geli dikit. Iya, betul sekali. Oke, terus nah ini nih yang menarik karena ada yang bilang sahabat Alkes kalau ini tuh sebenarnya kayak bulu mata. Padahal ini bukan bulu mata, bukan fake eyelash, bukan eyelash extension apalagi ya. Jadi ini adalah needle-nya. Iya, Oke, betul ini ada berapa ukuran nih? Ini ada macam-macam banget ukurannya, terus macamnya juga banyak sih, tergantung dari dia itu ada 2 sih bagian. Kita baginya jadi 2 bagian besar. Oke. Ada yang traumatik dan traumatik. Nah, apa tuh? Kalau yang traumatik, dia tuh yang lagi saya punya nih. Jadi dia itu tidak menyambung langsung sama benangnya, jadi lepasan. Oh, oke. Kenapa disebut traumatik? Karena ujungnya ini dia merobek nanti. Oh, oke. Gitu. Kalau misalnya yang atraumatik itu dia biasanya dijual langsung 1 set. Sama benangnya. Betul Oke. sekali. Gitu. Jadi pas masukin udah sekalian sama benangnya juga Ya, ya. jadi dia biasanya bekas lukanya jauh lebih rapi. Oh, lebih seperti halus itu. gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau secara ukuran juga nih, tadi kan ada 2 macam ya memang Iya. kalau untuk needle, tapi kalau secara ukuran kan bermacam-macam. Betul. Nah, kita pakai ukuran apa untuk kasus apa gitu? Oke, biasanya kalau ukurannya itu misalnya 10.0, ada 0 di belakang, itu dia akan semakin kecil. Oh, gitu. Ya, biasanya kalau misalnya 1.0 itu biasanya dipakai buat luka di kepala. Oh, wow. Karena dia permukaannya jauh lebih tebal. Oke, oke. Nah, misalnya kalau 10.0 itu biasanya kita makainya operasi mata yang jauh lebih tipis. Karena kalau 10.0 tuh benangnya ya, terutama itu tuh lebih tipis daripada rambut. Waduh. Jadi lebih tipis juga dari benang yang kita punya ini ya? Iya, benar. Jadi makanya oke. kenapa operasi mata membutuhkan mikroskop. Karena seperti itu. super detail, Iya, halus, betul kecil gitu ya. sekali. Jadi semakin besar needle-nya bisa kita bilang tuh untuk permukaan atau jaringan-jaringan yang lebih tebal, lebih keras gitu ya Dokter Intan ya. Semakin kecil biasanya memang pengen halus, lebih harus hati-hati, lebih detail lagi gitu.
gitu. Jadi ya memang kegunaannya beda-beda nih. Nah kadang di praklinik ataupun koas kita juga menemukan berbagai macam ya. Iya benar banget. Sesuai dengan kasus. Tapi kalau misalnya buat belajar jahit awal di pantum gitu kita pakai yang mana sih biasanya? Biasanya yang lebih kecil ya, karena kalau misalnya yang lebih besar itu merobeknya terlalu terlalu gede juga ya. Iya benar sekali. Apalagi masih belajar, masih berantakan ya sahabat Alkes biasanya. Jadi biasanya kita pakai yang kecil atau bahkan lebih kecil dari ini ya. Benar. Biasanya gitu untuk belajar menjahit. Nah sahabat Alkes kalau pengen sebelum praklinik atau nanti sebelum koas pengen udah jago jahit tuh better beli yang ukurannya lebih kecil. Terus beli ada tuh pantumnya jadi kayak karet, terus sudah ada lukanya. Sahabat Alkes bisa coba untuk latihan menjahit di situ. Biar makin jago, karena tuh butuh skill ya. Betul sekali. Awalnya susah nggak sih belajar jahit? Susah banget, itu hal yang wajar karena misalnya nih kalau jarumnya bengkok, seperti itu tuh hal yang wajar banget. Karena kalau misalnya di kulit tuh jauh lebih gampang. Daripada di pentemnya itu, gitu. Jadi jangan khawatir sih, bener. Jangan takut untuk salah ya, karena bener. kita masih latihan. Tapi nanti kalau dari pasien ya itu, berarti kan kita skillnya udah harus lebih tertata, udah harus lebih baik gitu. Dari yang tajam-tajam kita coba geser ke pinset-pinset. Ini ada 2 pinset yang berbeda ya, Dokter Intan. Iya, benar banget. Kalau ini adalah apa nih? Kalau yang dipegang sama Ovi ini itu pinset chirurgis. Kalau yang saya pegang ini pinset anatomis. Bedanya dari ujungnya nih. Oke, kalau bisa dilihat ya. Yang chirurgis ini dia ada giginya tuh. Bener, jadi kayak ada tajamnya gini ya. Betul, sedangkan yang anatomis dia jauh lebih halus. Nah fungsinya kalau yang chirurgis ini biasanya untuk megang kulit. Megang kulit, jadi untuk kayak pegangan ini yang lebih diangkat tebal. ya? Betul. Sedangkan kalau yang nggak punya gigi atau anatomis ini biasanya jaringan di bawah kulit. Karena resikonya kalau kita pegang jaringan yang di bawah kulit nanti dia robek. Berdarah seperti itu, jadi malah menyulitkan saat tindakan. Jadi ini justru mencegah dari perdarahan-perdarahan yang kita tidak mau ya? Iya benar. Kalau itu udah pasti berdarah sih sahabat Alkes ya, karena tajam ya. Ada tajamnya, jadi memang dia ibaratnya tuh untuk pegangan diambil satu terus nanti ngapain gitu loh. Jadi untuk ngebuka juga ya sebenarnya ya. Betul. Nih, ini kalau dari dokter gigi kita pakainya untuk yang lain sih. Beda ya fungsinya. Kalau kita sesuai dengan jaringannya aja betul. gitu. Jadi sesuai dengan fungsinya ya. Jadi ini lebih halus dan ini lebih nggak ada apa-apanya, nggak ada tajam-tajamnya. Kayak gini ya. Jadi kalau pinset tuh perbedaannya itu tuh sahabat Alkes. Ada yang untuk memang untuk berdarah, ada yang malah kita nggak mau sampai itu berdarah, ya kan? Nah sekarang setelah kita dari pinset-pinset tajam-tajam, kita mau ke sesuatu yang lebih unik lagi. Kita ke gunting-gunting, banyak banget guntingnya. Bisa dilihat guntingnya ada beberapa macam ya, dan pasti mereka tuh juga punya kegunaan masing-masing ya Dokter Intan. Nah kita coba akan bahas satu persatu secara singkat padat jelas biar sahabat Alkes juga cepat ngerti dan tahu kira-kira perlu nggak nih gitu. Yang pertama ini adalah gunting yang paling banyak kita temui ya dimanapun. Ini gunting apa nih? Ini namanya gunting diseksi. Cirinya dia ini dua-duanya runcing ujungnya ya. Jadi kelihatan ya. Ini runcing. Gunanya itu untuk memotong jaringan. Biasanya dalam kasus apa nih? Kalau Dokter Intan pakai ini di IGD gitu untuk motong apa? Biasanya sih untuk ngerapiin tepi luka ya, supaya lebih gampang untuk dijahit. Jadi orang yang luka atau pasien yang luka tuh justru sebenarnya juga masih perlu dirapiin lagi ya? Iya, kalau nggak gitu nanti akan lebih sulit sih jahitnya. Masa penyembuhannya juga semakin lama, semakin susah. Nggak pretty and beautiful juga ya? Iya, benar, nanti malah jadi keloid. Atau bekas jahitannya tuh jauh lebih kelihatan tuh biasanya kalau tepinya nggak rata. Jadi keloid juga bisa muncul gara-gara itu ya Dokter Intan? Inilah pentingnya kita menjahit luka biar lebih rapi, lebih bersih juga sih pastinya. Nah ini ada satu lagi yang mirip-mirip tapi beda ya Dokter Intan. Ini apa nih? Silakan Dokter Intan buka. Kalau yang ini namanya gunting benang. Nah ini apa nih? Jadi bedanya dia ini satunya tumpul, satunya runcing nih. Jadi yang sebelah sini tumpul, yang sebelah sini runcing. Kalau ini kan dua-duanya ini runcing sahabat Alkes. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk memotong benang, itu jahit. Cara makainya yang bagian tumpul ini yang di bagian bawah nih. Jadi supaya tidak nusuk nih. Ini kita buat motong benang. Iya.
Jadi motong benang atau Oh, pas misalnya setelah menjahit. iya betul. Oke. Atau misalnya mau motong jaringan juga dirasa oh kalau misalnya pakai yang itu nanti nusuk. Iya, iya, iya. Bagiannya itu juga bisa nih pakai kayak gini. Jadi ini yang nempel ke Kulit, permukaan pasien ya. Betul, yang ini yang bagian atas yang tajam. Oh, seperti oke. itu. Jadi memang ada kegunaannya masing-masing nih sahabat Alkes. Padahal cuma bedanya sedikit tapi keperluannya udah beda Betul banget ya. banget, gitu. Oke. Nah, ini si satu runcing satu enggak dan dua-duanya runcing sudah ya sahabat Alkes. Sekarang kita ke yang ini nih. Ini juga kita pasti sering lihat kalau apa namanya? Kalau sahabat Alkes suka nonton hospital playlist, Iya, betul. Grey's Anatomy ini wah, di ruang operasi mereka sering banget muncul. Nah, ini apa sih? Ini namanya needle holder Oke. atau bahasa Indonesianya itu untuk megang dari Needle. jarum, betul gitu. Jadi, Caranya nanti sepertiga dari jarumnya itu ditaruh di sini. terus dijepit gitu Betul, ya. dijepit gitu. Jadi nanti kita tuh kalau misalnya menjahit jaringan tuh sahabat Alkes kita tuh nggak pakai tangan kita sendiri, jadi harus pakai alat ini Iya. untuk memegang si needle-nya ini biar Supaya dia tuh nggak tusuk juga ya. betul, biar nggak ketusuk, biar nggak gerak-gerak dan biar arahnya tuh tetap sesuai sama yang kita mau. Gitu. Gitu, ini gunanya sih. Cara megangnya gini ya. Gimana? Jari 1 sama jari 4 nih. Oh gitu, oke. Ya, jadi jari 1 di sini, jari 4 di sini gitu. Hmm. Nanti jari keduanya untuk fiksasi bagian tengah supaya lebih mantep. Bener, megangnya. lebih mantep, nggak gampang goyang, nggak tremor tuh kayak bergetar gitu kan ada tuh yang baru pertama-tama Iya, juga kan dia akan pasti. apa ya, Deg-degan. nervous ya. Iya benar. Jadi biasanya gini nih. Jadi harus kayak gini biar lebih mantap lagi Oke. nusuknya ya. Jadi jangan ragu-ragu sahabat Alkes, kalau udah kayak begini, hopefully itu udah fiksasi banget sih, Betul. udah mantep, nggak goyang, nggak gerak juga. Nah yang terakhir nih Dokter Intan, kita punya apa nih namanya? Yang terakhir namanya clamp ya. Oke. Clamp ini ada banyak sekali macamnya dan Oke. bentuknya, ada yang bengkok, Ada yang lurus. ada yang lurus. Sebenarnya kegunaannya sih kurang lebih sama ya. Oke. Dia tuh untuk mengikat jaringan, megang jaringan atau menghentikan perdarahan. Oh, oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menghentikan perdarahan dia dijepit di mana? Di bagian pembuluh darah yang kelihatan nih, kira-kira oh itu kok ada darah yang keluar Iya, ya, iya, iya. biasanya dijepit. Oh langsung. Ha-ha. Oh oke. Kalau misalnya pembuluh darahnya besar, pakai yang besar. Kalau yang kecil. Biasanya kalau yang kecil, klaimnya ukurannya kurang lebih segini ya. Oh oke, seujungnya ini ya. Betul. Nah, cara bedainnya nih, Mm-mm. kalau bisa dilihat nih di bagian dalam dari needle holder itu ada bolongan nih. Oh oke. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oh ada cekungannya ya Iya. di dalam situ. Coba Ovi buka yang satunya. Dia nggak ada ya, cuman gigi-gigi aja. Bener dia isinya ya. gerigi ya sahabat Alkes. Kalau ini tuh ada cekungannya. Betul. Jadi kalau yang ada cekungannya itu namanya needle holder. Oke, kalau bukan ya beda Clamp lagi, ya namanya namanya. clamp Betul. gitu. Jadi jangan sampai ketuker ya sahabat Alkes, ntar udah panik ya gupuh.com gitu dan Iya. ambil salah ternyata karena memang secara size pun dan juga ukuran dan jenis dia tuh banyak banget macamnya. Betul. Jadi kadang ada yang terlalu mirip sama needle holder gitu loh. Jadi memang ini untuk anak-anak pun untuk pedo juga terpisah ya biasanya. Iya, juga biasanya lebih kecil sih. Lebih kecil ya? Iya, bisa, Lebih kecil. kayak gitu. Karena kan jadi memang disesuaikan sama bener-bener. kondisi saat Betul. membutuhkannya tuh kira-kira pakai yang besar atau yang kecil, yang bengkok atau yang lurus. Nah, Gitu. atau kira-kira ada lagi nggak nih Dokter Intan nih yang sahabat Alkes perlu standby punya untuk persiapan praktikum atau persiapan koas nanti di minor set kita ini? Biasanya sih ketambahan ada duk steril ya. Oke. Duk steril itu dia kayak kain yang tengahnya bolong. Oke. Dia tuh fungsinya untuk menutup daerah-daerah yang lebih biar kita fokus nih Sama daerah mana. ini aja. Iya, Oh, jadi oke, mengurangi oke. kontaminasi dari daerah lain juga. Oh, oke. Seperti itu. Jadi dia perhelai gitu ya, steril kan? Iya, benar. Oke. Terus apa lagi? Sarung tangan steril juga perlu ya? Betul, handscoon steril ya, nggak boleh yang disposable. Jadi kalau handscoon steril tuh ada beda lagi sahabat Alkes, nanti sahabat Alkes bisa lihat di sini. Jadi dia tuh memang bentuknya tuh kayak saset gitu. Iya. Jadi kalau dibuka ya udah dipakai harus langsung buang gitu. Benar, dan dia itu ukurannya macam-macam, menyesuaikan dengan ukuran dari tangan. Oke. Jadi sebenarnya sama kayak sarung tangan disposable juga, Iya. cuman dia lebih beda lah karakteristiknya dan kegunaannya juga. Terus ada apa lagi? Kalau alkohol swab mah udah pasti punya ya. Iya, alkohol, kemudian juga povidone iodine Yes. atau betadine untuk
sterilisasi daerah luka, seperti itu juga perlu diperlukan banget sih. Nah itu basic banget sih sahabat Alkes, dan kira-kira itulah yang diperlukan dalam set minor kita untuk pembedahan sederhana. Betul. Seperti menjahit trauma atau luka atau kitan atau mungkin jaringan-jaringan kulit ya, mostly kalau misalnya jatuh, terbentur atau ada kecelakaan. Nah biasanya minor set ini nih yang paling sering kita gunakan gitu. Dokter Intan terima kasih banyak ya. Oke, udah sama-sama. mau ngobrol-ngobrol sama sahabat Alkes. Semoga sahabat Alkes bisa terinspirasi dan punya gambaran nih kira-kira nanti kalau praklinik di sekitar semester berapa ya mereka pakai minor set ini? Kurang lebih semester 3 sama 4 sih biasanya. 3 dan 4 ya, itu sahabat Alkes sudah mulai akan mencoba-coba tuh untuk latihan menjahit atau menggunakan alat-alat ini. Jadi sahabat Alkes sudah tahu gambarannya gimana. Dan jangan lupa untuk punya ini juga ya. Ini apa namanya? Ini namanya instrument tray. Oke. Jadi tempatnya alat-alat ini kemudian nanti ditutup biar lebih steril gitu. Bener, nanti kalau mau steril juga bisa langsung sekalian masukin ke alat sterilnya gitu sahabat Alkes. Jangan beli yang plastik ya. Ya plastik boleh sih, tapi untuk sehari-hari aja, nggak bisa untuk di steril juga ya. Betul. Gitu sahabat Alkes. So thank you so much Dokter Intan sekali lagi udah bagi-bagi ilmunya dan ajarin kita biar kita tahu nih kira-kira untuk anak-anak kedokteran atau yang bergerak di bidang kesehatan minor set apa nih yang perlu dipunya sama sahabat Alkes. So sahabat Alkes tungguin video-video kita berikutnya kira-kira akan bahas apa. Jangan sampai ketinggalan, jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi dan ikutin kita di Instagram @kesehatan_id_official. Sampai kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Dokter Intan. Thank you. Bye.